Film dibuka pada tahun 2008 di New York. Frank Castle, mantan marinir Force Recon, telah menghabiskan 4 hingga 5 tahun terakhir hidupnya sebagai Punisher, seorang vigilante yang memburu dan mengeksekusi penjahat yang lolos dari hukum. Ia memilih jalan itu setelah 6 tahun sebelumnya keluarganya dibantai oleh mafia. Sejak saat itu, hidupnya hanya berisi satu hal: perang terhadap kejahatan. Di markas rahasianya, Frank menyaksikan berita tentang bos mafia Gaetano Cesar yang kembali dinyatakan tidak bersalah dalam sidang Enrico, meski diduga terlibat dalam lebih dari 200 pembunuhan. Saksi kunci yang memberatkannya, Eugene Gottlob, bahkan ditembak mati beberapa jam sebelum putusan dibacakan. Sistem hukum kembali gagal. Bagi Frank, itu berarti satu hal: eksekusi akan dilakukan di luar pengadilan. Malam itu Caesar merayakan kebebasannya dengan pesta mewah di kediamannya. Para petinggi mafia hadir, termasuk Billy the Beard Russotti dan tangan kanannya Nicholas Donatelli. Di luar, dua detektif NYPD, Martin Sop dan Saviotti, mengawasi dari jauh karena merasa sesuatu akan terjadi. Sebelum pesta memuncak, Billy menemui Caesar secara pribadi. Ia menawarkan kerja sama dengan seorang bandar bernama Christo yang akan mengirimkan senjata biologis melalui pelabuhan New York. Imbalannya 10 juta dolar untuk memastikan pengiriman aman. Billy sudah menyiapkan anak buahnya untuk mengawal proses bongkar muat dan melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memperkuat posisinya di organisasi. Namun Caesar menolak tegas. Ia tidak ingin terlibat dalam bisnis berisiko tinggi yang bisa menarik perhatian pemerintah federal. Baginya, keuntungan itu tidak sebanding dengan ancamannya. Penolakan tersebut melukai harga diri Billy. Ia merasa jasanya selama ini tak dihargai. Ketegangan meningkat saat Caesar menghina keluarganya dan meremehkan saudaranya. Emosi Billy hampir meledak sebelum Nicholas turun tangan menenangkan situasi. Tak ingin pestanya rusak, Caesar mengakhiri perdebatan dan kembali ke aula utama bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba listrik padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan dan kepanikan pun pecah. Di saat itulah Frank bergerak. Dengan persiapan matang dan taktik militer, ia menyerang tanpa ampun. Para pengawal dan tamu tumbang satu persatu. Pesta berubah menjadi pembantaian. Gaetano Cesar akhirnya tewas, bukan oleh pengadilan, melainkan oleh Punisher. Billy dan Nicholas yang menyadari siapa pelakunya segera melarikan diri melalui pintu belakang. Martin dan Saviotti masuk ke dalam setelah mendengar kekacauan dan menemukan aula penuh mayat. Mereka berpencar untuk menyisir lokasi. Di lorong gelap, Saviotti menodongkan senjata ke arah sosok bersenjata. Namun saat sosok itu berbalik, ia menyadari itu adalah Frank. Alih-alih menangkapnya, Saviotti memberitahu bahwa Billy kabur menggunakan rover perak dan kemungkinan menuju dermaga. Ia bahkan menyerahkan kunci mobilnya agar Castle bisa mengejar. Setelah Castle pergi, Saviotti memukul dirinya sendiri untuk menciptakan alibi. Kepada Martin, ia mengaku Punisher melucuti senjata dan mencuri mobil mereka. Martin yang sudah menduga Castle akan muncul hanya mencatat laporan itu tanpa banyak komentar. Sementara itu, Frank melaju menembus jalanan New York menuju dermaga, membuntuti Billy dari kejauhan tanpa terdeteksi. Pengejaran itu membawanya ke markas Billy, sebuah pabrik daur ulang kaca bernama Russotti Bros Recycling Company. Dari luar, Frank mengamati situasi dengan tenang, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Tak lama kemudian, 3 orang datang menemui Billy, McGinty dan 2 rekannya, para kurir kepercayaan yang dikenal karena keberanian dan loyalitas mereka. Di dalam kantor pabrik, suasana tegang namun penuh ambisi, di mana Billy yang baru saja kehilangan bosnya melihat situasi ini sebagai peluang. Dengan kematian Caesar, ia merasa inilah saatnya mengambil alih kendali organisasi dan ironisnya, ia tak perlu mengotori tangannya karena Punisher telah menyingkirkan hambatan terbesarnya. Billy kemudian mengatur langkah berikutnya.
Ia menyerahkan sejumlah uang tunai hasil kejahatan sebelumnya dan memerintahkan para kurir itu menuju dermaga untuk mengurus transaksi yang telah direncanakan. Tanpa disadari Billy, seluruh percakapan tersebut sedang disadap oleh agen FBI Miller melalui alat penyadap yang terpasang pada salah satu orang di ruangan itu. Di luar gedung, Frank mulai bergerak. Ia melumpuhkan para penjaga satu persatu secara senyap sebelum menyusup masuk ke dalam pabrik. Ketika ia menemukan Nicholas dan menembaknya, barulah terungkap fakta mengejutkan. Nicholas sebenarnya adalah agen FBI yang menyamar. Suara tembakan langsung terdengar melalui alat penyadap yang dipantau Miller. FBI pun segera siaga. Di dalam pabrik kekacauan pecah di mana Pitsy keluar untuk memeriksa situasi tetapi Frank lebih cepat dan melumpuhkannya. Nah, Billy kemudian turun tangan sendiri. Ia mencoba menembak Frank dan baku tembak sengit pun terjadi di antara mesin-mesin penghancur kaca. Dalam duel brutal itu, Billy terpeleset dan jatuh ke dalam mesin penghancur kaca. Frank tanpa ragu mengaktifkan mesin tersebut. Pecahan kaca dan roda besi menghancurkan wajah Billy, meremukkan identitas si tampan Billy yang selama ini menjadi kebanggaannya. Namun situasi berubah ketika lebih banyak penjaga bersenjata berdatangan. Jumlah mereka terlalu banyak. Frank memilih mundur sebelum terkepung. Dan saat melarikan diri, ia menyadari tubuh Nicky memiliki alat penyadap. Pertanda bahwa operasi malam itu ternyata melibatkan FBI. Tak lama kemudian, agen-agen FBI menyerbu lokasi. Mereka mengepung pabrik, menodongkan senjata kepada siapapun yang masih hidup dan mengamankan area. Pitsy dan orang-orangnya ditangkap tanpa perlawanan berarti. Agen menemukan dua korban penting, Nicholas Jr., agen yang gugur dalam penyamaran, serta Billy Russotti yang masih bernapas meski wajahnya hancur tak berbentuk. Para agen segera menurunkannya dari mesin, berharap nyawanya masih bisa diselamatkan. Sementara Frank Castle menghilang sebelum aparat sepenuhnya menguasai lokasi dan kembali ke markas rahasianya. Di sana, ia membersihkan diri dan perlengkapannya dengan tenang, menganggap malam itu sebagai satu lagi kemenangan dalam perang panjangnya melawan kejahatan. Kesar sudah mati dan jaringan mafia terguncang. Namun tanpa ia ketahui, tindakannya membawa konsekuensi besar, di mana seorang agen FBI tewas dalam penyamaran, dan Billy ternyata masih hidup. Perang yang ia mulai kini berubah arah, dan akan segera menjadi jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Keesokan harinya suasana duka menyelimuti pemakaman Nicholas Donatelli. Para agen FBI berdiri mengelilingi liang lahat dalam diam, sementara seorang pendeta membacakan ayat tentang kasih dan belas kasih Tuhan, mengingatkan bahwa hidup manusia rapuh seperti rumput yang tertiup angin. Kata-kata itu terdengar lirih di tengah wajah-wajah yang diliputi kehilangan. Bagi FBI, ini bukan sekedar kehilangan rekan kerja. Nicholas gugur saat menjalankan penyamaran berbahaya di dalam jaringan mafia. Setelah upacara selesai, agen Marlin menghampiri Angela, istri Nicholas, yang berdiri bersama putrinya Grace. Ia menyampaikan belasungkawa singkat sebelum melangkah pergi. Tapi sebelum sempat masuk ke mobilnya, ia dicegat oleh agen Paul Budiansky yang menuntut jawaban tegas siapa yang membongkar penyamaran Nicholas. Marlin menjelaskan bahwa tak seorang pun bisa memprediksi serangan mendadak Frank Castle terhadap La Cosa Nostra malam itu. Nicholas sempat mengirim pesan tentang adanya peristiwa besar dan meminta dukungan Homeland Security. FBI sudah memantau pergerakan Billy selama 24 jam. Namun sebelum situasi benar-benar dipahami, Nicholas sudah tertembak. Ketika Paul mempertanyakan mengapa mereka tidak langsung memburu Frank, Marlin menegaskan bahwa ada ancaman keamanan nasional yang jauh lebih besar daripada sekedar menangkap seorang vigilante. Fokus mereka kini tertuju pada bahaya lain yang sedang berkembang di balik layar. Marlin pun pergi, meninggalkan Paul yang kemudian menghampiri Angela. Dengan suara pelan namun tegas, ia berjanji akan menangkap pelaku kematian suaminya. Janji itu lahir dari amarah dan rasa tanggung jawab pribadi. Di sudut lain pemakaman tanpa menarik perhatian, Frank berdiri di depan makam istrinya yang berada di lokasi yang sama. Wajahnya kosong, namun matanya menyimpan beban berat.
Dari kejauhan ia melihat Grace, putri Nicholas, berdiri di sisi ibunya. Tatapan anak itu seolah menghantui dirinya. Rasa bersalah kembali menghantam. Ia teringat peristiwa 6 tahun lalu, hari ketika istri dan anaknya dibunuh tanpa ampun. Tak lama setelah pemakaman, Paul menuju Polsek 12 Departemen Kepolisian Kota New York. Di sana ia bertemu Kapten Ross dan Detektif Saviotti. Suasana langsung terasa tegang. Ross menyambutnya dengan nada sinis, menyebut kehadiran FBI sebagai penghubung yang tak pernah benar-benar ia pahami. Selama puluhan tahun bertugas, ia terbiasa menangani masalah dengan caranya sendiri. Paul tak membuang waktu. Ia menyinggung kegagalan kepolisian menangkap Punisher yang sudah 4 tahun beraksi tanpa pernah tertangkap. Baginya, membiarkan seorang pembunuh berkeliaran adalah kegagalan serius. Ross membalas dengan defensif, menyatakan bahwa kota sedang menghadapi ancaman yang lebih besar, bahkan berpotensi teror. Ia juga menyiratkan bahwa kurangnya koordinasi dengan FBI dalam operasi penyamaran mungkin turut berkontribusi pada tragedi Nicholas. Perdebatan memanas. Paul menegaskan bahwa jika yang tergeletak bersimbah darah adalah anggota kepolisian, reaksi mereka pasti berbeda. Akhirnya Ross mengarahkan Paul ke satuan tugas Punisher di ruang bawah tanah. Di sana, Paul bertemu detektif Martin Soap, satu-satunya orang yang secara khusus didedikasikan untuk memburu Frank. Martin menyambutnya dengan sikap ramah tapi penuh ambisi, di mana ia menjelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir, ia menelusuri setiap pembunuhan yang sesuai dengan pola Punisher, mendokumentasikan semuanya, dan memetakan jaringan target yang pernah diserang. Martin lalu menunjukkan berkas Frank. 6 tahun sebelumnya, Frank adalah instruktur pasukan khusus dan pria berkeluarga biasa. Namun suatu hari, saat piknik bersama istri dan anak-anaknya, mereka tanpa sengaja menyaksikan eksekusi mafia. Keluarganya dibunuh untuk menutup jejak dan hanya Frank yang selamat. Sejak saat itu, ia memulai perang pribadi, menghabisi keluarga mafia satu demi satu. Martin mengaku hampir menangkap Frank beberapa kali, tetapi selalu gagal karena faktor keberuntungan atau keadaan. Ia yakin dengan bantuan Paul, situasi itu bisa berubah. Ketika Paul menanyakan laci mana yang berisi dugaan kasus pembunuhan oleh Punisher, Martin memperlihatkan semua yang ada di rak adalah kasus Frank. Di sisi lain, di markas rahasia yang sunyi, Frank didatangi oleh Mikro, rekan lamanya yang menjadi penyedia informasi, senjata, dan jalur gelap dunia bawah tanah. Mikro masuk dengan gaya santainya, membicarakan penyamarannya di forum ekstremis dan kemungkinan mendapatkan persenjataan berat tanpa jejak. Ia bahkan menyebut adanya pameran senjata di Virginia yang bisa dimanfaatkan tanpa pemeriksaan latar belakang. Frank memotong pembicaraan itu. Ia tak tertarik pada persenjataan baru. Mikro kemudian menyerahkan beberapa perlengkapan dan Frank memberinya uang dalam jumlah besar. Mikro menilai jumlah itu berlebihan, tapi Frank menyebutnya sebagai dana pensiun. Mikro menyadari ada yang berbeda. Ia tahu insiden dengan FBI membebani Frank. Ia mencoba menenangkan sahabatnya itu, mengatakan bahwa dalam perang melawan penjahat yang kebal hukum, terkadang ada korban tak terduga. Namun Frank tak menerimanya. Dengan nada berat ia mengakui bahwa ia telah menembak seorang agen di lapangan. Seseorang yang seharusnya berada di pihak yang sama. Seorang pria baik yang memiliki keluarga. Bagi Frank, itu bukan sekadar kesalahan teknis. Itu kegagalan moral. Ia merasa telah melampaui batas. Mikro mencoba menyela mengatakan bahwa Frank tak mungkin tahu penyamaran agen itu. Namun Frank tetap menyalahkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, perang yang selama ini ia jalani dengan keyakinan penuh kini terasa retak. Akhirnya Frank meminta Mikro pergi dan meninggalkannya sendiri. Diliputi rasa bersalah, Frank akhirnya mendatangi rumah Nicholas. Ia berdiri di depan pintu, ragu untuk mengetuk. Di teras, Grace duduk sendirian menggambar. Saat Frank berdiri di hadapannya, gadis kecil itu menegurnya karena ia menghalangi cahaya lampu. Kalimat polos itu menusuk hati Frank. Angela keluar dan langsung menodongkan pistol ke arah Frank, melindungi putrinya. Ia dipenuhi amarah dan duka. Grace segera disuruh masuk ke dalam.
meninggalkan mereka berdua dalam ketegangan yang nyaris meledak. Angela meluapkan kebenciannya. Baginya, Frank tak punya hak datang ke rumah mereka setelah menembak suaminya. Frank hanya berdiri diam, menerima setiap kata. Ia mencoba meminta maaf dan menyerahkan tas berisi uang sebagai bentuk tanggung jawab, setidaknya untuk masa depan Grace. Tapi Angela menolak mentah-mentah. Uang itu tak bisa mengembalikan suaminya. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang membunuh Nicholas lalu datang membawa kompensasi seperti transaksi biasa. Ketika Angela mempertanyakan siapa yang akan menghukum Frank atas perbuatannya, ia menyerahkan jawaban dengan cara berbeda. Meyakini kalau Nicholas pernah mengajari Angela menembak untuk berjaga-jaga, perlahan ia pun mengarahkan pistol yang dipegang Angela ke dadanya. Ia berdiri tanpa bergerak, memberi kesempatan. Ia bahkan membimbingnya, menekan pelatuk dengan benar, bukan menariknya. Ia siap menerima konsekuensi. Namun sebelum keputusan itu dibuat, suara Grace terdengar dari dalam rumah, memanggil ibunya karena tak menemukan pulpen merahnya. Suara polos itu memecah ketegangan. Mom, I need it. Angela menurunkan senjatanya. Tanpa sepatah kata lagi, ia menyuruh Frank pergi lalu masuk ke dalam rumah, memilih anaknya daripada balas dendam. Frank berdiri sendiri di halaman, membawa beban yang tak bisa ditebus dengan nyawa maupun uang. Beberapa hari setelah insiden di mesin penghancur, Billy mendatangi Dr. John, dokter bawah tanah langganan para kriminal. Di sana ia bertemu Pitsy dan Ing. Dari merekalah ia mengetahui bahwa Nicholas tewas. Dan ternyata seorang agen FBI yang menyamar. Uang yang hilang tak ditemukan di rumah Nicholas. Tapi ketika Billy tahu Nicholas memiliki istri dan putri kecil, ia langsung melihat mereka sebagai titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Dr. John menjelaskan kondisi wajah Billy sangat parah, tulang hancur, otot dan kulit rusak total. Secara medis, ia seharusnya tak selamat, tapi Billy tak peduli. Ia hanya ingin perbannya dilepas. Saat kain itu dibuka, wajahnya terlihat penuh jahitan kasar dan plat logam, seperti potongan puzzle yang disatukan paksa. Ketampanan yang dulu menjadi kebanggaannya telah lenyap digantikan sosok yang mengerikan. Billy meminta berbicara berdua dengan dokter lalu membunuhnya. Saat Pitsy masuk kembali, Billy dengan tenang mengatakan ia merasa jauh lebih baik. Bukan hanya wajahnya yang berubah, pikirannya pun mulai retak. Dalam perjalanan menuju rumah sakit jiwa Kenworth, tempat adiknya James dirawat, Billy menyusun rencana, mengambil kembali uangnya dan membunuh Frank Castle. Ketika Ing meremehkan James dengan julukan lama, Billy langsung mencekiknya dan memperingatkan bahwa nama adiknya adalah James. Amarahnya kini tak terkendali. Dengan wajah penuh jahitan yang menyerupai puzzle, ia menyatakan bahwa Billy sudah mati. Mulai sekarang ia adalah Jigsaw. Di rumah sakit jiwa Kenworth, James ditahan dengan tangan terikat dan diperlakukan seperti pasien berbahaya. Seorang perawat bahkan mengejeknya saat membawakan makanan. Tak lama kemudian, Billy, Pitsy, dan Ing datang bersama Dr. Basner untuk masuk ke ruangannya. Begitu pintu dibuka, Billy langsung membunuh dokter tersebut dan masuk menemui adiknya. James mengenali kakaknya meski wajahnya telah hancur. Alih-alih terkejut, ia memuji penampilan barunya. Atas perintah Jigsaw, ia memotong ikatan James. Sementara Pitsy membuka sel-sel lain untuk menciptakan kekacauan sebagai pengalihan. Saat Billy hendak membunuh perawat yang mengejek tadi, James menghentikannya. Ia ingin melakukannya sendiri. Dengan sikap tenang namun menyeramkan, James mengeksekusi perawat itu sambil berbicara ngawur tentang saus apel dan makanan, menunjukkan betapa tidak stabil dan berbahayanya dirinya. Dalam hitungan menit, rumah sakit berubah menjadi kekacauan. James kini bebas, dan Jigsaw tidak lagi sendirian. Ia kini memiliki sekutu paling berbahaya, adiknya sendiri. Jigsaw membawa James ke hotel mewah yang dulu menjadi markas Gaetano Caesar, dan kini ia jadikan basis operasi baru. Begitu masuk, Jigsaw terdiam di depan cermin. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menatap wajahnya sendiri. Jahitan kasar pelat logam dan kulit tak rata membentuk sosok yang nyaris tak ia kenali. Keteguhan yang ia bangun runtuh seketika. James menenangkannya dengan cara yang dingin namun penuh loyalitas.
Ia bersumpah akan menemukan Frank Castle dan membunuhnya perlahan. Ia juga berjanji kakaknya tak perlu lagi melihat bayangannya sendiri jika itu menyakitkan. Sebagai simbol, James menghancurkan seluruh cermin di ruangan itu. Tak lama kemudian, Jigsaw bertemu gembong narkoba internasional, Christo, bersama anak buahnya. Christo meragukan kesepakatan mereka, menyindir bahwa jika Punisher bisa menghancurkan wajah Jigsaw, bagaimana ia bisa menjamin keamanan pengiriman. James langsung mengancam salah satu anak buah Christo hingga nyaris terjadi baku hantam. Jigsaw menghentikan ketegangan dan menegaskan bahwa dermaga berada di bawah kendalinya. Tanpa dirinya, transaksi tak akan berjalan. Untuk menunjukkan kekuatan, Jigsaw tiba-tiba menyerang salah satu anak buah Christo. Kedua kubu saling menodongkan senjata hingga Christo akhirnya meredakan situasi. Jigsaw lalu menaikkan harga kesepakatan dari 10 juta menjadi 12 juta dolar dengan alasan pengawasan Homeland Security harus dibungkam dan Christo diberi waktu 3 hari. Keesokan harinya, Frank mendatangi rumah Mikro. Saat melihat seorang pemuda bertato bernama Carlos masuk, Frank langsung menodongkan senjata, mengira ia masih anggota Latin Kings. Mikro segera menjelaskan bahwa Carlos adalah mantan anggota geng yang kini membantunya menjalankan operasi diam-diam untuk menarik senjata ilegal dari jalanan dengan menyamar sebagai pembeli. Frank tetap sinis dan sulit percaya seseorang benar-benar bisa berubah. Di dalam rumah, ibu Mikro yang sakit hanya duduk menonton acara memasak di televisi. Kontras dengan dunia kekerasan yang mengelilingi mereka. Frank lalu menyampaikan bahwa ia akan meninggalkan kota mungkin untuk selamanya. Mikro tahu itu karena rasa bersalah atas kematian Nicholas. Tapi ia mengingatkan bahwa Billy Russotti masih hidup dan polisi tak punya cukup bukti untuk menahannya. Jika Frank mundur sekarang, keluarga Nicholas bisa menjadi sasaran berikutnya. Frank pergi tanpa jawaban, tapi Mikro tahu ia belum selesai. Ia menyuruh Carlos menyiapkan 2 pistol Beretta dan menghitung mundur. Beberapa menit kemudian, Frank benar-benar kembali. Ia mengakui bahwa Billy adalah target terakhirnya. Frank memberi petunjuk tentang kelompok baru yang bersama Billy dipimpin pria berambut gimbal yang lincah bergerak di atap-atap kota. Carlos langsung mengenalinya sebagai McGinty dan geng urbannya, kelompok brutal yang sering beraksi cepat dan kejam. Mikro menyerahkan 2 pistol pada Frank. Carlos lalu membawa Frank ke salah satu tempat biasa yang sering didatangi McGinty. Dari sana mereka memperoleh informasi bahwa McGinty dan anak buahnya berencana merampok sebuah tos serba di persimpangan jalan 45 dan 2. Frank kini tahu di mana harus menunggu. Di tempat lain, Paul menemui Martin di sebuah kafe. Ia tak membuang waktu dan langsung mengatakan bahwa ia harus bertemu Frank. Ia yakin Frank akan bergerak lagi dan kali ini ia ingin berada di sana. Martin menjelaskan kebiasaannya selama 5 tahun terakhir, berkeliling dengan mobil sambil memantau radio polisi. Berharap suatu hari bisa bertemu Punisher di tempat kejadian perkara. Cara itu belum pernah berhasil, tetapi selalu ada kemungkinan. Tak lama kemudian, suara dari radio polisi memecah percakapan. Laporan tentang para tersangka bersenjata dan berbahaya yang sedang beraksi. Paul langsung menyadari ini bisa jadi momen yang mereka tunggu. Tanpa ragu, ia menyuruh Martin menyalakan mesin. Keduanya pun melaju menuju lokasi, berharap kali ini perburuan mereka benar-benar berujung pada pertemuan dengan Frank. Singkat cerita, Frank tiba di lokasi saat McGinty dan gengnya sedang merampok sebuah tos serba. Tanpa peringatan, ia bergerak cepat dan brutal, melumpuhkan anak buah McGinty satu persatu. Dalam hitungan detik situasi berbalik. McGinty yang mencoba kabur ditembak di kaki dan terjatuh. Dengan senjata terarah ke wajahnya, Frank memaksa McGinty berbicara. Dari mulutnya terungkap bahwa Billy, yang kini menyebut dirinya Jigsaw, telah kehilangan uangnya karena sebelumnya memberikannya kepada agen FBI yang menyamar. Dan untuk mendapatkannya kembali, Jigsaw sedang menuju rumah istri agen tersebut. Informasi itu cukup. Frank menancapkan tubuh McGinty ke pagar sebagai peringatan lalu segera pergi.
Di saat yang sama, Paul dan Martin tiba di lokasi perampokan dan melihat kejadian tersebut. Ketika Frank menjauh, Paul langsung turun dari mobil dan mengejarnya, menyuruh Martin memutar untuk memotong jalan dari sisi lain. Di sebuah persimpangan, Paul berhasil menghadang Frank. Ia menodongkan senjata dan menyatakan penangkapan. Senjata Frank dibuang, tetapi dalam sekejap Frank melawan. Keduanya terlibat baku hantam sengit di tengah jalan. Frank sempat memojokkan Paul, melucuti amunisinya, dan memperingatkannya agar tidak menghalanginya. Namun Paul bangkit dan kembali menyerang. Pertarungan berlanjut brutal hingga akhirnya Frank berhasil menjatuhkannya. Saat hendak pergi, Frank mengambil dompet Paul dan melihat kartu identitas FBI. Menyadari bahwa pria di hadapannya bukan sekedar polisi biasa. Dalam momen singkat itu, Paul memanfaatkan kelengahan Frank dan memborgol tangan mereka berdua menjadi satu. Kini Frank tak bisa pergi kemanapun. Dengan napas berat, Frank mencoba memperingatkan Paul. Billy sedang menuju rumah Nicholas. Mungkin sudah sampai di sana. Ia mendesak agar dibebaskan. Mereka bertiga langsung bergegas ke rumah Nicholas untuk memastikan informasi itu. Setelah itu, Jigsaw, James, Pitsy, dan Ing tiba di rumah keluarga Nicholas. Dengan sikap tenang namun mengancam, Jigsaw menyapa Angela dan menuntut uang yang menurutnya telah dicuri Nicholas. Angela bersikeras mereka tidak memiliki uang itu. Tapi Jigsaw tak percaya. Ia memerintahkan Pitsy mengawasi Angela dan putrinya, sementara mereka mulai menghancurkan isi rumah untuk mencari brankas atau petunjuk tersembunyi. Tak lama kemudian suara sirene terdengar. James melihat dua polisi datang untuk memeriksa laporan. Dengan sikap tenang, ia membuka pintu dan membiarkan mereka masuk seolah semuanya normal. Tapi begitu para petugas lengah, tiba-tiba situasi semakin genting. Pitsy memperingatkan bahwa mereka harus pergi sebelum lebih banyak polisi datang. Tetapi Jigsaw tak peduli. Ia terobsesi mendapatkan kembali uangnya. Di bawah tekanan, Angela akhirnya memberitahu bahwa Nicholas memiliki brankas di kamar tidur lantai atas dan menyerahkan kombinasi angkanya. Jigsaw langsung naik ke atas, yakin uangnya ada di sana. Pada saat memasuki rumah, Frank terus mendesak Martin agar melepaskannya. Ia tahu setiap detik sangat berarti. Martin ragu. Selama ini ia memang memberi Frank informasi secara diam-diam, tetapi membebaskannya secara langsung adalah langkah berbeda. Itu berarti melawan hukum secara terang-terangan. Frank menatap Martin tajam dan menegaskan bahwa ini bukan soal dirinya, melainkan keselamatan keluarga di dalam rumah. Setelah bimbang sejenak, Martin akhirnya melepaskan borgol Frank. Di dalam rumah, Paul menemukan dua polisi sudah tewas. Saat melangkah lebih dalam, ia melihat Angela dan putrinya ditodong senjata oleh Ing dan Pitsy. Menyadari situasinya genting, Paul menuruti perintah mereka dan duduk di meja makan demi menjaga keselamatan Sandra. Di lantai atas, Jigsaw dan James berhasil membuka brankas, namun isinya tidak seperti yang mereka harapkan. Uang itu tidak ada. Amarah Jigsaw meledak, ia menghancurkan apapun di sekitarnya. Suara keributan itu membuat Paul waspada. Pitsy menyuruh Ing memeriksa ke atas. Tapi saat Ing menaiki tangga, Frank muncul dan langsung menghantamnya. Dalam sekejap, Paul juga bergerak, melumpuhkan Pitsy dan menodongkan senjata. Frank segera menggendong Grace untuk menyelamatkannya. Paul berniat meminta bantuan dan mencoba mengendalikan situasi, tetapi Frank tanpa ragu menembak Pitsy hingga tewas. Paul terkejut dan kembali mengarahkan senjata ke Frank. Namun Frank tak menghiraukannya dan tetap membawa Angela serta Grace keluar. Saat itu juga Jigsaw dan James menembaki Paul dari tangga. Baku tembak pecah hingga Martin masuk membantu. Dengan dua senjata di tangan, Paul akhirnya memojokkan Jigsaw dan James. Keduanya ditangkap dan dibawa ke mobil patroli. Sebelum mobil patroli berangkat, Kapten Ross menghampiri Jigsaw dan menegaskan dengan penuh amarah bahwa ia akan menghadapi hukuman mati atas pembunuhan dua polisi. Jigsaw tidak terpancing. Dengan wajah penuh jahitan yang nyaris tanpa ekspresi, ia hanya meminta pengacara. Setibanya di kantor polisi, Paul terkejut melihat agen Miller dan FBI juga datang. Miller menjelaskan bahwa Billy terkait dengan kasus besar yang sebelumnya ditangani Nicholas. Kini, setelah tertangkap,
Billy mengklaim memiliki informasi penting dan ingin membuat kesepakatan. Miller menuju ruang interogasi yang dijaga Kapten Ross. Dengan nada keras, Ross memperingatkan bahwa pria di dalam telah membunuh 2 anak buahnya dan meneror keluarga agen FBI. Ia tak ingin kasus itu berubah menjadi permainan politik. Meski begitu, Miller tetap masuk. Di dalam ruangan, Billy duduk tenang bersama James dan pengacaranya. Ia tidak terlihat seperti tahanan yang terdesak, melainkan seperti seseorang yang sedang menawar posisi. Billy mengungkap bahwa malam itu akan terjadi transaksi besar yang melibatkan Kristu, penyelundup senjata biologis yang berniat mendistribusikan muatan berbahaya ke jaringan di Queens. Ia mengaku tahu waktu dan lokasi tepatnya. Sebagai imbalan atas informasi tersebut, Billy menuntut imunitas penuh untuk dirinya dan James. Jika FBI menolak, ia mengancam akan membongkar bahwa mereka sebenarnya memiliki informasi untuk mencegah ancaman besar, namun memilih tidak bertindak. Menyadari besarnya risiko jika informasi itu benar, Miller akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Malam itu, di dermaga milik Billy, transaksi berlangsung. Kristu memeriksa barang dan menyerahkan uang sesuai permintaan. Tapi saat ia hendak pergi, pasukan Homeland Security tiba-tiba mengepung lokasi. Perintah untuk menjatuhkan senjata menggema sehingga Kristu dan anak buahnya tak punya pilihan selain menyerah. Sesuai janji, Miller memenuhi bagian kesepakatan dengan membebaskan mereka berdua. Selain itu, Miller juga menyerahkan informasi tentang microchip, sekutu dekat Frank. Sementara itu, Frank membawa Angela dan Grace ke markas bawah tanahnya, tempat yang keras, dingin dan dipenuhi persenjataan, namun cukup aman untuk bersembunyi sementara. Untuk mencairkan suasana, Frank memberikan Grace sebuah kotak kecil berisi mainan milik putrinya Lisa. Dengan suara pelan, ia mengakui itu adalah mainan favorit anaknya. Ketika Grace bertanya apakah Lisa akan marah jika ia memainkannya, Frank menjawab lirih bahwa tidak. Sekilas, sisi rapuh seorang ayah terlihat di balik wajah kerasnya. Malam itu Angela dan Grace tertidur, tetapi Frank tetap terjaga, duduk berjaga dalam sunyi. Ia seperti prajurit yang tak pernah benar-benar meninggalkan medan perang. Keesokan paginya, ia menyiapkan ransu militer siap santap untuk mereka. Ia mencoba bersikap biasa, meski jelas kehidupan normal bukan lagi dunianya. Grace menerimanya polos. Sementara Angela menyadari betapa asingnya kehidupan yang dijalani pria itu. Carlos datang membawa kabar bahwa Mikro tak bisa menemui Frank karena ibunya sedang sakit. Meski kesal, Frank tak punya pilihan. Ia memperkenalkan Carlos kepada Angela dan Grace sebagai temannya, lalu mempercayakan keselamatan mereka kepadanya. Setelah memastikan Angela dan Grace dijaga, Frank pergi ke rumah Mikro. Namun yang ia temukan hanya kehancuran. Rumah berantakan dan ibu Mikro tergeletak tak bernyawa. Mikro menghilang. Menyadari ini pasti ulah Billy dan ancaman kini beralih ke Angela serta Grace. Frank langsung berlari kembali ke markasnya. Billy dan James sudah lebih dulu bergerak. Mereka menculik Mikro, tangan terikat dan mulut dilakban, lalu mendatangi markas bawah tanah Frank. Dengan santai seolah memasuki tempat sendiri, James tanpa peringatan menghajar Carlos. Grace menjerit dan memeluk ibunya. Carlos mencoba menyuruh mereka lari, tetapi James membacoknya hingga terluka parah. Dalam hitungan detik semuanya berakhir. Angela dan Grace dibawa paksa ke hotel Brad Street. Tak lama kemudian, Frank tiba di markasnya. Ia menemukan Carlos tergeletak tak berdaya. Di atas tubuhnya terdapat pesan dari Billy. Frank harus menukar dirinya dengan teman-temannya. Keesokan malam di Hotel Brad Street. Jika membawa polisi, mereka akan mati. Carlos yang sekarat meminta maaf karena gagal melindungi mereka. Ia mengakui pendarahannya terlalu parah dan memohon agar tidak dibiarkan mati dalam kesakitan. Frank mencoba menenangkannya, tetapi ia tahu tak ada harapan. Dalam sunyi yang berat, Frank menutup mata Carlos. Setelah jeda singkat, ia menarik pelatuk, mengakhiri penderitaan pemuda itu. Setelah mengubur Carlos, Frank pergi ke gereja, tempat terakhir yang masih memberinya sedikit ketenangan. Ia duduk sendirian di bangku kayu, tenggelam dalam pikirannya, hingga Pastor Mike, teman lamanya, menghampirinya.
Mike tahu Frank tidak datang tanpa alasan. Sudah lama mereka tak bertemu sejak pemakaman keluarga Frank. Ia mengingatkan bahwa dulu Frank hampir memilih jalan hidup yang berbeda. Jalan pelayanan di seminari, sebelum tragedi menghancurkan segalanya. Frank tak membantah. Ia bahkan mengaku hampir tak lagi mengingat masa itu sebagai bagian dari hidupnya. Ketika Mike bertanya mengapa ia terus memilih jalan kekerasan, Frank menjawab sederhana, seseorang harus menghukum orang-orang jahat. Mike mengutip kitab Matius tentang penghakiman, bahwa ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang lain akan kembali kepada diri sendiri. Frank mengenali ayat itu. Ia paham risikonya, namun ia menerimanya tanpa ragu. Sebelum mereka berpisah, Mike berkata bahwa Tuhan menyertainya. Frank terdiam sejenak, lalu mengakui bahwa terkadang ia ingin bisa meraih Tuhan. Namun jarak itu terasa terlalu jauh. Tak lama kemudian, Paul datang ke gereja untuk menemui Frank. Ia menyindir tempat pertemuan mereka. Tak menyangka Frank masih mendatangi rumah ibadah. Namun perbincangan mereka segera berubah serius. Frank mengungkapkan bahwa Billy menyandra Angela dan Grace. Paul terkejut, tetapi situasi lebih rumit dari itu. Billy kini memiliki imunitas penuh berkat kesepakatan dengan FBI. Secara hukum, mereka tak bisa menyentuhnya tanpa bukti langsung. Bagi Frank, itu bukti bahwa sistem telah gagal. Paul membela sumpahnya sebagai penegak hukum. Ia tak pernah mengatakan sistem itu sempurna, tetapi hukum tetap harus ditegakkan. Frank menjelaskan bahwa Billy menginginkannya sebagai alat tukar. Ia berniat menyerahkan diri demi menyelamatkan Angela dan Grace. Namun ia membutuhkan Paul untuk mengamankan pertukaran itu. Paul bersedia membantu, tetapi dengan prosedur resmi. Frank menolaknya. Tidak akan ada aturan dalam permainan ini. Jika Paul ingin terlibat, ia harus melakukannya tanpa lencana. Paul terdiam, menyadari bahwa apapun keputusannya akan melanggar sesuatu, entah hukum, entah nuraninya. Frank hanya mengingatkan satu hal, waktu terus berjalan. Di berbagai sudut kota, Billy dan James mulai berkeliling dari satu markas geng ke markas lainnya. Mereka mendatangi kelompok-kelompok kriminal yang selama ini hidup dalam ketakutan atau dendam terhadap Frank Castle. Billy berdiri di tengah mereka dan meminta semua tetap tenang. Ia mengatakan bahwa ia tidak datang sebagai musuh, melainkan membawa tawaran. Billy mengingatkan bahwa hampir semua orang di ruangan itu pernah merasakan kekalahan di tangan Punisher. Orang-orang mereka dibunuh, bisnis mereka dihancurkan, dan tak ada seorang pun yang peduli. Karena di mata dunia, mereka hanyalah penjahat yang pantas mati. Menurut Billy, sudah saatnya mereka berhenti menjadi korban. Jika Punisher merasa berhak menjadi hakim dan algojo, maka mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Ia menawarkan sesuatu yang sederhana namun menggoda, bayaran besar, persenjataan lengkap, dan kesempatan membalas dendam. Ia tidak meminta loyalitas, ia menawarkan perang. Jika mereka muak pada Punisher, inilah saatnya bersatu. Perlahan, satu persatu tangan terangkat. Kebencian yang sama menyatukan mereka. Malam itu, Billy tak sekedar mencari sekutu. Ia sedang membangun pasukan untuk menjatuhkan Frank Castle. Keesokan harinya, Paul mendatangi Martin dan memintanya ikut. Tanpa banyak penjelasan, ia mengatakan bahwa Frank membutuhkan bantuan. Mereka lalu bergerak menuju markas kelompok mafia Rusia, tempat ayah Kristu beroperasi. Martin ragu, merasa ini bukan langkah yang aman. Tetapi Paul sudah memutuskan. Di dalam markas itu, mereka meminta bertemu dengan Tiberiu, ayah Kristu. Ketika akhirnya berhadapan langsung, Paul berbicara lugas. Ia tahu Tiberiu pasti ingin membalas orang yang membuat putranya dipenjara seumur hidup. Tiberiu bertanya bagaimana Paul bisa membantunya. Dengan tenang, Paul menawarkan informasi, waktu dan tempat untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas semuanya, Billy Russotti. Sebagai imbalannya, Paul menginginkan satu hal yang sama, Billy disingkirkan. Tiberiu menatapnya, mencoba membaca niat sebenarnya. Paul tidak berpura-pura. Ia tak menyukai Billy, dan ia ingin pria itu dihabisi. Tiberiu pun bersedia membantunya. Ia membawa beberapa anggotanya, lengkap dengan persenjataan. Sementara itu dari kejauhan, Frank memantau Hotel Bread Street melalui teropongnya.
Di dalam gedung, terlihat para pria bersenjata sibuk mempersiapkan diri, memeriksa senapan, mengisi magasin, dan mengambil posisi. Mereka jelas menunggu kedatangannya. Di salah satu ruangan, James tampak gelisah. Billy berusaha menenangkannya, yakin bahwa Frank pasti akan datang. Ia tahu Frank tak akan meninggalkan para sandera. Tak lama kemudian, seorang pria tua tiba dan mengetuk pintu hotel. Ia adalah Tiberiu, ayah Kristu. Dengan tenang ia mengatakan bahwa ia datang untuk membantu mereka. Setelah sempat ditahan, ia akhirnya diizinkan masuk bersama pasukannya yang masing-masing membawa koper berisikan senjata. Dari luar, Frank melihat rombongan itu dan bertanya pada Paul siapa pria tua tersebut. Paul menjelaskan bahwa itu Tiberiu, tokoh kejam dari dunia lama Rusia. Ia memang sengaja memancingnya datang, berharap kehadiran Tiberiu akan menambah kekacauan di dalam. Frank mengingatkan bahwa begitu tembakan pertama terdengar, polisi akan membanjiri lokasi. Namun Paul sudah mengantisipasi hal itu. Ia mengajukan izin peledakan palsu dengan dalih proyek konstruksi, sehingga suara ledakan dan tembakan tak akan langsung memicu respon besar. Ketika Paul bertanya tentang rencana, jawaban Frank sederhana. Ia akan masuk dan membawa Angela serta Grace keluar. Bagi Paul, itu bukan rencana, itu nekat. Ia bersikeras ikut masuk. Namun Frank menolaknya. Jalan yang akan ia tempuh bukan untuk orang lain. Tanpa peringatan, Frank memukul Paul hingga tak sadarkan diri. Martin yang menyaksikan itu hanya bisa menghela nafas dan berterima kasih. Menyadari Paul mungkin tak akan setuju jika dipaksa menjauh. Sebelum bergerak, Frank memberi instruksi singkat kepada Martin. Jika dalam 5 menit tak terdengar tembakan, berarti para sandera tidak berada di dalam hotel. Namun jika suara tembakan pecah, lepaskan Paul. Di dalam hotel, Tiberiu berdiri di hadapan pasukan Billy, berpura-pura datang sebagai sekutu dalam pesta untuk menjatuhkan Punisher. Namun begitu koper-koper dibuka dan senjata diambil, pengkhianatan itu terjadi. Pasukan Tiberiu tiba-tiba menembaki anak buah Billy. Ruangan seketika berubah menjadi medan perang. Tembakan bersahutan, kaca pecah dan tubuh-tubuh berjatuhan. Memanfaatkan kekacauan itu, Frank bergerak. Ia melompat dari bangunan sebelah menuju hotel dan masuk melalui sisi gedung. Dengan langkah terukur dan penuh kewaspadaan, ia menyusup lebih dalam, menembak satu persatu orang-orang Billy yang menghalanginya. James bersiap menyadari momen yang ditunggu telah tiba. Billy memperingatkannya agar berhati-hati, lalu tetap berada di kamar untuk mengawasi Angela, Grace, dan Mikro sebagai jaminan terakhirnya. James keluar dan berhadapan langsung dengan Frank. Tanpa ragu ia menyerang. Pertarungan brutal pun terjadi. Di sela pertarungan, James mengejek Frank, menyebut kondisi fisiknya yang mulai melemah, darah dalam urin, pandangan ganda, tanda-tanda kerusakan tubuh akibat luka lama. Ia mencoba menggoyangkan mental Frank dengan menyentuh luka terdalamnya, kematian putranya. Namun Frank tak goyah, ia terus menghajar James tanpa ampun. Meski sama-sama babak belur, tak satu pun mundur. Dalam satu momen, James meraih pecahan kaca dan melemparkannya ke wajah Frank, menciptakan celah untuk melarikan diri kembali ke arah kamar tempat Billy menunggu. Frank mengejar James hingga masuk ke kamar. Begitu ia melangkah masuk, situasinya sudah berubah menjadi jebakan. Billy berdiri tenang sambil menodongkan pistol ke kepala Mikro. Di sisi lain, James mengarahkan senjata ke Angela dan Grace. Grace memeluk ibunya ketakutan, sementara Angela memohon agar mereka dilepaskan. Billy menyambut Frank dengan nada mengejek dan memerintahkannya menjatuhkan senjata. Menyadari tak punya pilihan jika ingin menjaga mereka tetap hidup, Frank melemparkan pistolnya ke lantai. James hendak langsung menembaknya, tetapi Billy menghentikannya. Ia ingin mempermainkan Frank. Billy mengambil senjata Frank dan menembaknya beberapa kali, menjatuhkannya ke lantai. Lalu dengan senyum dingin ia melemparkan pistol itu kembali, kini hanya berisi satu peluru. Billy menawarkan permainan sadis, satu peluru untuk memilih siapa yang akan hidup. Jika Frank menembak salah satu sandera, yang lain akan dibebaskan. Ia memaksa Frank memilih antara Mikro dan Angela. Frank menolak mentah-mentah. Billy mengancam akan membunuh keduanya. Mikro dengan napas gemetar memohon agar Frank menembaknya saja. Grace masih kecil dan tidak bersalah.
Billy mulai menghitung. 1, 2. Di detik terakhir, sebelum Billy menyelesaikan hitungannya, Frank mengangkat pistol dan menembak bukan Sandra, melainkan James tepat di kepala. James roboh seketika. Terkejut dan marah, Billy langsung menembak Mikro. Tubuh Mikro terkulai. Billy kemudian mengarahkan pistolnya ke Grace, tetapi Frank bergerak cepat dan menghantamnya sebelum peluru dilepaskan. Pertarungan terakhir pun pecah. Frank menyerang tanpa ampun, menjatuhkan pistol dari tangan Billy dan menghajarnya habis-habisan. Angela memanggil namanya. Frank segera melepaskan ikatan Angela dan Grace, menyuruh mereka keluar dari ruangan. Setelah memastikan mereka pergi, ia kembali pada Billy. Dengan penuh amarah, Frank menusuknya, lalu melanjutkan penyiksaannya. Berdiri di hadapan musuhnya yang sekarat, Frank mengatakan bahwa ia akan membebaskannya dari penderitaannya. Api menjalar mengakhiri segalanya. Di luar hotel, Paul memastikan Angela dan Grace selamat. Tak lama kemudian, Frank keluar dalam keadaan terluka. Paul menyuruhnya pergi sebelum polisi tiba. Saat hendak berpisah, Angela menghentikannya dan mengatakan bahwa almarhum suaminya Nicky selalu percaya Frank adalah pria baik. Ia memaafkannya. Grace melambaikan tangan kecilnya dan Frank pergi tanpa banyak kata. Dalam perjalanan, Martin mencoba meyakinkan Frank bahwa mungkin sudah waktunya berhenti. Kota ini sudah cukup dibersihkan dan mungkin orang masih bisa berubah. Ia bahkan mengaku bukan pendukung hukuman mati. Namun di tengah ucapannya, Frank menghilang dari sampingnya. Beberapa detik kemudian, seorang perampok muncul dan menodongkan pistol ke arah Martin, menuntut dompetnya. Tepat di depan gereja, situasi memuncak. Sebelum perampok sempat menembak, satu tembakan lebih dulu terdengar. Frank muncul dari bayangan dan menjatuhkan penjahat itu. Pesannya tegas, selama kejahatan masih ada, Punisher akan tetap ada. Dan dengan begitu film pun berakhir.